Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah materi yang berjudul komoditas dan komodifikasi. Saat ini, hubungan antara kekuatan komersial atau produsen dengan masyarakat konsumen dalam pasar, selain diperantarai melalui uang sebagai alat tukar, juga diperantarai melalui komoditas. Produk atau barang yang dihasilkan masyarakat tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sesungguhnya bukanlah komoditas. Produk kerja manusia baru menjadi dan disebut sebagai komoditas ketika produk itu dibuat untuk dikonsumsi pihak lain melalui pertukaran yang khas, yaitu pertukaran pasar. Pada tahap awal sejarah perkembangan manusia, orang waktu itu memproduksi barang-barang untuk kebutuhan hidup mereka sendiri. Sebuah keluarga misalnya menanam tanaman untuk makan keluarga mereka sendiri, kemudian merakit alat-alat yang dibutuhkan juga untuk kemudahan hidup mereka sendiri. Apapun yang mereka hasilkan, masyarakat zaman dahulu di saat itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri, sehingga bukanlah disebut sebagai sebuah komoditas. Karena lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarganya sendiri dan sifatnya subsisten. Subsisten itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi saat ini, seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi, orang mulai melakukan barter, saling tukar-menukar kelebihan makanan dengan apa yang mereka butuhkan. Secara bertahap, pasar hadir sehingga pertukaran menjadi lebih mudah dan uang digunakan sebagai media pertukaran. Akhirnya, orang mulai memproduksi barang bukan hanya untuk dirinya sendiri atau keluarganya, melainkan untuk dijual ke pasar. Hasilnya, pada masyarakat modern, hal apapun berpotensi menjadi komoditas, memiliki nilai moneter dan diperjualbelikan, sehingga jangkauan komodifikasi pun menjadi meluas. Di era masyarakat modern, apalagi era masyarakat postmodern seperti sekarang ini, nyaris tidak ada kebutuhan manusia yang tidak berkaitan dan tidak dipenuhi dari berbagai komoditas yang dihasilkan kekuatan komersial dan para produsen produk-produk industri budaya. Jadi sekarang hampir semua kebutuhan hidup sudah ada di pasar, dapat kita beli dengan mudah. Komoditas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hasil kerja manusia, entah itu dalam bentuk barang atau jasa yang sengaja diproduksi untuk dipertukarkan melalui mekanisme pasar. Komoditas dalam wujudnya sebagai benda maupun jasa umumnya diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan banyak konsumen dan juga diproduksi berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen yang menjadi target pasarnya. Jadi komoditas itu adalah sebuah barang yang memang sengaja diciptakan untuk diperjualbelikan di pasar. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, diperjualbelikan di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu adalah komoditas secara sederhananya, baik barang maupun jasa. Aspek-aspek penting dari komoditas adalah komoditas itu harus memiliki nilai guna, dalam arti barang dan jasa itu bermanfaat untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia. Selain itu, sebuah komoditas harus bisa dipertukarkan dengan barang atau jasa lain yang berbeda kegunaannya dan disebut memiliki nilai tukar. Jadi, sebelum adanya uang,
itu barang-barang dulu diperjualbelikan di pasar dengan cara barter. Jadi mereka harus memiliki nilai tukar. Suatu komoditas juga di dalamnya harus menyandang harga pada dirinya sendiri. Nah, untuk saat ini dia itu harus memiliki harga karena akan diperjualbelikan menggunakan alat tukar yang bernama uang. Harga merupakan pantulan nilai tukar atau nilai komoditas, meski bukan nilainya itu sendiri. Sebuah komoditas niscaya tidak akan laku dan dibeli konsumen, dan tidak akan dibeli konsumen jika tidak menawarkan nilai guna atau nilai manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Sebuah komoditas dikatakan memiliki nilai guna yang lebih tinggi jika komoditas itu menawarkan manfaat yang dibutuhkan masyarakat konsumen. Tetapi harga sebuah komoditas tidak semata-mata ditentukan oleh kadar kemanfaatan komoditas itu. Untuk menakar seberapa harga yang layak dari sebuah komoditas, salah satunya adalah ditentukan oleh nilai tukar, terutama nilai tukar komoditas itu bila dibandingkan dengan barang dan jasa lain yang ditawarkan di pasar. Misalnya, sepiring makanan itu meski merupakan suatu kebutuhan pokok, makanan kan kebutuhan pokok kan, kebutuhan pokok masyarakat untuk mendukung kelangsungan hidup, karena kalau kita nggak makan dalam waktu tertentu, kita tidak akan hidup. Itu harganya belum tentu lebih mahal daripada sebuah tas yang jika seseorang tidak memiliki tas tersebut, niscaya tidak pernah terganggu atau terancam kesehatan bahkan kehidupannya. Padahal sebuah tas bermerek bisa saja harganya jauh lebih mahal dari makanan. Sebab manfaat yang ditawarkan dari nilai manfaat yang ditawarkan atau dinilai masyarakat itu lebih signifikan bagi gaya hidupnya, yaitu menawarkan gengsi yang bagi masyarakat postmodern adalah sebuah kebutuhan hidup yang sangat penting. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab yang namanya gaya hidup atau lifestyle yang sangat berkaitan dengan materi kali ini. Komoditas berbeda dengan komodifikasi. Lebih dari sekedar memproduksi barang dan jasa yang bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan di pasar. Yang dimaksud dengan komodifikasi adalah proses di mana semakin banyak aktivitas manusia yang memiliki nilai moneter dan menjadi barang yang diperjualbelikan di pasar. Komodifikasi menjadikan sesuatu yang bukan komoditas, jadi sebelumnya bukan komoditas, kemudian seolah-olah menjadi komoditas yang diperjualbelikan, seperti halnya komoditas yang bisa diperjualbelikan demi mendapatkan laba. Seorang pelacur dikatakan mengalami proses komodifikasi ketika ia sebagai manusia kemudian kemolekan tubuhnya, alat kelaminnya, keperawanannya itu diperlakukan seperti layaknya barang yang bisa diperjualbelikan dalam industri seks komersial. Seseorang yang mengalami proses komodifikasi, maka harkatnya sebagai manusia akan tereduksi dan ia akan makin tidak berdaya karena harganya hanya diekuivalenkan dengan uang. Seseorang yang telah memboking seorang pelacur, maka bukan tidak mungkin ia akan memperlakukan pelacur yang telah dibayar ini layaknya boneka yang tidak memiliki hati dan perasaan. Karena itu, di mata ia, pelacur ini telah dianggap tidak berbeda dengan barang yang bisa ia mainkan untuk keperluan apapun, terutama untuk memuaskan nafsu birahinya. Selanjutnya, kita akan membahas perubahan bentuk komoditas. Sejak industrialisasi tumbuh pesat di masyarakat modern, salah satu perkembangan yang mencolok
adalah meningkatnya akselerasi pertumbuhan kegiatan ekonomi, termasuk peningkatan yang luar biasa dalam kegiatan produksi berbagai komoditas yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Secara garis besar, ada dua strategi yang biasanya dikembangkan pelaku ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan. Ini menurut Martin Ley pada tahun 2006. Pertama, melalui akuisisi nilai surplus mutlak. Saya ulangi, melalui akuisisi nilai surplus mutlak, yakni peningkatan jumlah waktu kerja surplus yang dipekerjakan, terlepas dari bentuknya dan tanpa perubahan tingkat modal variabel yang diperlukan untuk menghasilkan waktu kerja surplus. Dalam strategi akuisisi nilai surplus mutlak ini, selain dilakukan melalui perpanjangan hari kerja, juga bisa dilakukan melalui peningkatan besaran produksi melalui rekayasa ruang dan waktu, seperti penerapan sistem gilir dan ekspansi pabrik. Inti dari akuisisi nilai surplus mutlak ini adalah ekspansi kuantitatif atau masifikasi proses produksi. Secara sederhana, untuk meningkatkan jumlah komoditas yang dihasilkan, yaitu menambah jam kerja pabrik untuk menghasilkan barang. Misalkan dengan membuat pabrik itu beroperasi 24 jam dengan sistem shift. Ada pekerja yang bekerja siang, ada yang bekerja malam. Atau dia juga meningkatkan waktu kerja di hari-hari yang harusnya libur. Jadi Sabtu Minggu itu tetap memperkerjakan para pekerja dengan diberikan upah lembur misalkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari akuisisi nilai surplus mutlak. Yang kedua yaitu akuisisi nilai surplus relatif. Ini berbeda dengan nilai surplus mutlak yang berorientasi pada peningkatan skala kapasitas produksi dan membiarkan kondisi-kondisi esensial produksi tetap tak berubah. Nilai surplus relatif ini mendorong pertumbuhan melalui peningkatan perkembangan kekuatan produktif, yaitu melalui efisiensi kerja dan pengembangan inovasi, meningkatkan kapasitas produksi inheren buruh melalui reorganisasi bentuk produksi. Ini secara sederhana dapat kita pahami dengan adanya teknologi-teknologi canggih, inovasi-inovasi canggih. Jadi mereka bisa menghasilkan barang lebih banyak dari yang seharusnya dengan cara efisiensi. Misalkan dengan pembagian kerja, sistem pembagian kerja, sistem spesifikasi, dan sebagainya. Di era masyarakat modern, apalagi postmodern, nyaris tidak ada satupun kebutuhan manusia yang tidak tersedia di pasar. Berbagai komoditas yang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan dan selera masyarakat konsumen umumnya telah tersedia. Dan siapapun dapat mengkonsumsinya asal memiliki uang yang cukup sebagai alat pertukaran. Bagi kekuatan komersial dalam rangka mengeruk keuntungan dan untuk mempercepat proses akumulasi kapital, apa yang kemudian dikembangkan tak elak yaitu sebagai strategi untuk memperluas pangsa pasar, mencari pelanggan atau pembeli baru yang konsumtif, dan mengembangkan diferensiasi produk komoditas yang makin beragam bagi konsumen. Di era masyarakat konsumen, konsekuensi dari pertumbuhan produksi dan konsumsi bukan hanya menyangkut ekspansi kuantitatif ranah konsumsi, tetapi juga rekonfigurasi kualitatif konsumsi. Seperti dikatakan oleh Karl Marx,
Akomodasi perubahan bentuk komoditas oleh ranah konsumsi umumnya melibatkan 1. Ekspansi kuantitatif konsumsi yang ada. Yang kedua, penciptaan kebutuhan baru dengan mempropagandakan kebutuhan yang ada pada lingkaran yang lebih luas. Dan yang ketiga, produksi kebutuhan dan pemenuhan baru serta penciptaan nilai guna. Bagi pelaku ekonomi yang inovatif, mereka umumnya tidak sekedar menunggu dan hanya melayani permintaan pasar. Dengan dukungan modal yang kuat dan dukungan iklan, kekuatan komersial yang ada umumnya mampu menciptakan dan menawarkan kebutuhan-kebutuhan baru dalam skala yang lebih luas, yang seolah akan melahirkan masyarakat yang tidak pernah terpuaskan untuk terus mengkonsumsi apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Perubahan bentuk komoditas menjadi lebih portable dan memunculkan berbagai variasi produk merupakan salah satu cara yang seringkali dikembangkan kekuatan komersial untuk menggait pangsa pasar dalam skala yang lebih luas dan terus meluas. Dewasa ini, masyarakat sesungguhnya tidak sekedar disebut sebagai masyarakat modern, melainkan telah berkembang lebih lanjut menuju masyarakat postmodern. Masyarakat modern yang semula seringkali dikejutkan dengan kemampuan dunia industri yang mampu memproduksi berbagai komoditas dalam skala massal, ketika memasuki era postmodern sekarang ini ternyata tidaklah cukup puas hanya dengan perkembangan kuantitas produk dan jasa, karena apa yang mereka butuhkan ternyata telah makin berkembang, terutama berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan cita rasa konsumen. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.